Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran yang keempat dari tema 6, tema yang ke-1 untuk kelas 5 tingkat sekolah dasar. Sebagai tujuan pembelajaran, dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, siswa mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat dan jelas. Dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melengkapi tabel, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. Dengan membaca dan mempresentasikan isi bacaan, siswa mampu menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Di awal halaman pertemuan pembelajaran keempat ini, kita melihat sebuah gambar ya, gambar yang memberikan sebuah keadaan di mana seorang anak sedang membuang sampah ke sungai. Nah, tentu ini bukan hal yang baik ya. Dan kita lihat juga tulisan di bawahnya, hentikan membuang sampah ke sungai. Nah, ini mengingatkan kita semua ya, siswa-siswi, bahwa membuang sampah ke sungai adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa mencemari sungai. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa sampah harus dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Jangan membuang sampah sembarangan seperti pada gambar ini. Kita lihat selanjutnya. Oke, pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Oke ya. Kita next saja. Nah, ada dua gambar yang diberikan. Gambar pertama tentu siswa bisa melihat ya. Kira-kira gambar seperti apa ini? Ya, betul. Ini adalah sungai yang sudah tercemar oleh sampah. Sampah dibuang di saluran sungai. Dan terlihat ikan-ikan juga pada mati mungkin ya ini ya. Lalu di gambar kedua juga terlihat pantai ya, sekitar pantai di mana di pantai atau pasir pantai itu terlihat sangat banyak sampah-sampah. Tentu ada hubungannya antara gambar yang satu dengan yang kedua. Gambar yang pertama ini, jika masyarakat membuang sampah ke sungai, aliran sungai, maka sampah-sampah tersebut juga akan terbawa, selain tertinggal di sungai, juga akan terbawa ke laut. Nah, di laut tentu jadi tercemar juga, jadi sampah banyak. Nah, sekitar jadi tidak indah lagi untuk dilihat. Selain tidak indah, tentu akan membunuh biota-biota di sungai dan di laut, seperti ikan dan jenis lainnya. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapat terhadap gambar tersebut? Menurutmu hal-hal apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ya, seperti itulah mungkin menceritakan kedua gambar ini dan seperti apa keadaan sungai di sekitar tempat tinggalmu, boleh kamu ceritakan juga. Nah, ini nanti silakan dibaca yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan. Di paragraf pertama, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia. Ya, ini adalah bentuk-bentuk interaksi ya. Nah, ini
untuk interaksi. Nah, ini ya, terlalu tebal. Oke, di garis bawah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam makhluk hidup lainnya. Itu paragraf ke-1. Paragraf kedua, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia. Nah, terlihat di gambar banjir ya, banjir di kota. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecobaan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang samsat. Silakan ya dibaca dengan seksama, betul-betul dipahami. Ya. Nah, dengan siswa membacanya dengan seksama, dengan baik, maka siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan di lingkungan alamnya? Mengapa? Nah, ini sudah dapat kita jawab dari bacaan-bacaan ini ya. Seperti ini jawabannya. Contohnya, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitarmu. Oke, kemudian sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ini contohnya. Membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan dan seterusnya. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Seperti ini contohnya. Boleh kamu tambahkan yang lain. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, maksudnya ini, yang ini. Berdasarkan bacaan di atas, gunakanlah diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahaman setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Nah, ini sudah terisi. Silakan dibuat seperti ini juga boleh. Misalnya judulnya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Di paragraf 1 ini isinya, intinya, paragraf 2 poinnya, paragraf 3 poinnya di sini, atau kalimat utamanya ya, ide pokoknya. Kemudian kata kunci apa saja yang ada di sana. Oke, silahkan diikutin seperti diagram berikut ya, dibuat dilengkapi di buku tugasnya ya. Oke, next. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasan video ini dengan kata-kata baku yang tepat. Ini sebenarnya hanya contoh saja, boleh kamu tambahkan lagi atau ubah lagi ya. Oke, kemudian ayo mengamati. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu, lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut membantumu. Nah, udah dikasih contoh, cuma tidak selalu seperti ini ya. Boleh yang lain. Ini tentu mengamati interaksi di masyarakat di sekitar masing-masing siswa. Nah, ini belum tentu sama dengan jawaban. Ini jadi silakan dibuat. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Pertanyaan apa? Perikanan atau peternakan. Kemudian pengaruh negatifnya seperti apa di sini? Usaha untuk memperbaiki bagaimana? Contoh ya, pertanian.
Pengaruh negatifnya itu namanya pertanian pasti biasanya menggunakan pupuk buatan. Pupuk buatan itu lebih praktis ya, lebih mudah didapat ya. Tetapi ada dampak negatifnya atau pengaruh negatifnya, yaitu jika berlebihan dapat merusak tanah itu sendiri. Lalu bagaimana usaha untuk memperbaikinya? Menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Nah, yang baik itu adalah menggunakan pupuk alam. Cuma memang mengolah pupuk alam butuh waktu yang cukup lama. Tidak selalu tersedia pupuk alam ini karena mengumpulkan kotoran hewan. Tapi pada dasarnya ini lebih bagus. Ini lebih baik kalau bisa disiapkan. Dan seterusnya, nanti perikanan apa negatifnya, apa bagaimana cara memperternakan, apa pengaruh negatifnya, dan apa juga usaha untuk memperbaiki. Silakan diisi. Nah, kesimpulan masing-masing siswa ini hanya contoh saja. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam memang merupakan hak manusia, namun jangan lupa pada kewajiban untuk memeliharanya. Nah, kita dapat menikmati hasil alam yang ada di bumi ini, tapi jangan lupa bahwa kewajiban kita juga untuk menjaga dan memeliharanya. Ya, kewajiban warga negara dan siswa. Silakan baca setiap paragraf. Dibaca setiap paragraf, ya, dibaca dengan sesama. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf dengan berjudul kewajiban warga negara dan siswa. Paragraf 1, paragraf 2, 3, 4. Oke. Iya. Silakan nanti dibaca dengan betul supaya setiap paragraf dipahami apa saja kewajiban atau hak masing-masing siswa. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak bersama dengan teman sebangkumu. Oke, ini nanti sendiri saja ya, tanpa bantuan teman yang lain. Apa hakmu sebagai siswa di sekolah? Apa kewajibanmu sebagai siswa di sekolah? Haknya apa? Kewajiban apa? Ini hanya contoh, boleh ditambahkan, boleh diubah lagi ya. Boleh ditambahkan, boleh diubah. Kemudian ya, apa hakmu sebagai anak di rumah? Ini di rumah, tadi di sekolah. Apa kewajibanmu sebagai anak di rumah? Oke, seperti ini jawabannya. Sudah terlihat, boleh kamu tulis seperti ini atau boleh kamu tambahkan lagi. Nah, silakan buat kesimpulan dari bacaan yang tadi ya, atau yang ini. Kesimpulan kamu apa tentang ini ya? Tentang hak dan kewajiban. Nah, ini bisa contoh kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang, sehingga keharmonisan hidup akan terjaga. Ini hanya contoh. Boleh kamu simpulkan dengan cara kamu sendiri. Baiklah, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak terbantu dengan video ini. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Ketemu lagi kita dalam video berikutnya. Sampai jumpa.